ketika ada keinginan untuk menuju third-termism. Bahkan ada salah seorang menteri, saya tidak akan sebut namanya, silahkan searching sendiri, yang mengatakan sudah mempelajari big data, dan big data itu mendukung Pak Jokowi menjadi 3 periode. Yang sampai sekarang kita tagih big datanya mana, itu nggak pernah keluar tuh data itu. Ya, big data tapi hidden data gitu, nggak bisa dapat kita, tetap tersembunyi sampai sekarang. Misterius, wallahu a'lam bisawab kalau istilah kita. Saya kasih satu contoh, misalnya adalah Undang-Undang KPK, kalau Anda masih ingat, yang sempat heboh-heboh di tahun 2019. Bikin Undang-Undang KPK, Anda bayangkan 7 hari. Draftnya disembunyiin. Pembahasannya dipercepat. Undang-Undang Cipta Kerja, oh itu kayak lebih sulap lagi. Iya kan? Bahkan ketika dilarang oleh negara, jangan bikin undang-undang dengan cara itu, bikin partisipasinya, diubah menjadi perpu sama pemerintah. Jadi seperti main kucing-kucingan gitu. Jadi jangan Anda pikirkan negara ini pasti baik, tidak perlu dicurigai. Enggak. Itu yang pernah, kalau Anda lihat, pernah saya debatkan dengan beberapa menteri di acara ILC beberapa tahun yang lalu, ketika dia mengatakan, pokoknya percaya aja lah, negara pasti ngurusin kalian. Saya bilang omong kosong. Negara tidak bisa dipercaya dengan begitu lagi sekarang. Negara itu harus dibangun dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan dengan mistifikasi. Mistifikasi itu dengan janji-janji gitu. Pokoknya sabar aja, nanti kita urus. Nggak bisa. Publik itu harus lihat, intangible, bisa dilihat apa yang dilakukan. Ya, jadi ya Anda nggak bisa mengukur dengan janji-janji gitu. Anda tidak bisa mengukur dengan pidato. Anda tidak bisa mengukur dengan omon-omon. Filipina agak copy paste dengan Indonesia, agak mirip kan? Pasangannya mirip banget tuh, ya kan? Anak mantan presiden menikah dengan anak mantan pejabat lama gitu, ya kan? Dia Filipina, dan kita udah lihat Filipina. Bagaimana terjadi mereka saling mengancam membunuh. Saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ya, saya nggak tahu, mungkin malah ada yang berdoa terjadi. Wallahu alam, itu urusan kalian gitu. Biasanya negara-negara yang tidak demokratis itu pembicaraan kuasanya lebih banyak dibanding pembicaraan soal haknya. Kalau dikatakan negara hukum adalah negara berbasis hukum, bagaimana kalau hukumnya dibuat secara brengsek? Bagaimana kalau hukumnya dibuat secara menindas? Jadi dibikinkan hukum yang itu hukumnya, mohon maaf nih, kalau menggunakan istilah ya bodoh banget, nggak pas, menyakiti rakyat, tapi atas nama negara hukum dikatakan Anda harus menjalankan hukum karena itulah kata undang-undang. Nah itu kan jadi kayak gimana? Negara hukum macam apa itu? Dia bikinkan aturan yang membenarkan itu. Sejarah di Indonesia mendapatkan banyak sekali yang seperti itu. Misalnya pengangkatan presiden sebagai presiden seumur hidup. Salah satu penyebab negara gagal dalam buku itu mengatakan apa? Salah satu penyebabnya ya, salah satu, ada banyak tentu saja. Salah satunya adalah karena negara yang kaya sumber daya itu biasanya pemerintahnya berubah menjadi para pemburu rente. Pemburu rente itu adalah pencari keuntungan. Alih-alih dia mimpin negara dengan baik, mereka berubah menjadi pemburu rente. Mereka ikut memasukkan usaha mereka, mencari keuntungan dari usaha mereka dengan cara apa? Label bajunya baju negara. Itu yang disebut secara istilah misalnya adalah peng-peng. Pengusaha sekaligus penguasa. Dia bikin aturan, bahkan kalau ada aturan yang menghalangi itu diubah. Ya. Kalau ada aturan yang menghalangi misalnya anak presiden untuk maju, harus diubah. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilakukan. Jadi troubleshooternya adalah apapun yang diatur oleh hukum, sepanjang menguntungkan dia akan dilakukan, kalau tidak menguntungkan dia akan ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang akan saya lakukan di awal sebelum memulai ini. Yang pertama adalah
apa yang saya sebut dengan ucapan terima kasih, apologia pro libro suo istilahnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, sekaligus apologia, permintaan maaf saya, karena saya membuat slide hanya sederhana, sekitar 13-14 slide, ya. Dan saya mencoba tanpa bermaksud mengatakan teman-teman pasti nggak ngerti hukum, bukan begitu. Cuman karena genre kita berbeda, kita berada dari ranah yang agak berbeda, saya akan berusaha membahasakannya sedikit lebih sederhana. Ya, jadi siapapun barangkali yang tingkat pengetahuan soal demokrasinya atau kemudian hukumnya yang agak levelnya tinggi, bisa jadi akan bisa mendebat saya gitu. Oh, maksudnya kok bias banget yang gitu-gitu. Jadi saya mohon maaf dulu di awal, saya akan mengatakan dalam beberapa hal saya akan membahasakan secara sederhana, ya. Jadi akan ada pemahfuman gitu. Itu permintaan maaf saya, tapi ucapan terima kasihnya tentu saya ucapkan terima kasih karena saya tetap diberikan kesempatan ngobrol dengan teman-teman sekalian dari UGM Jogja masuk ke sini untuk kemudian ngobrol dengan anak-anak ITB. Ya, itu kebanggaan buat saya, tentu saja. Terima kasih untuk datang dan mau mendengarkan dan mau ngobrol. Ya, kalau soalan nilai Anda dipaksa datang karena harus ngisi presensi, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Ya, silahkan berurusan dengan dosen-dosennya masing-masing. Ucapan terima kasih terkhusus juga saya berikan kepada ibu dan bapak di depan. Saya mencoba untuk tidak ada istilah sekarang itu adalah seremonial yang terlalu primordialis gitu. Ada istilah itu. Jadi saya tidak akan menyebut nama, jabatan. Biasanya kan kalau pejabat itu panjang sekali kan, harus disebut satu persatu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pras, kawan saya luntang-lantung di Nagoya sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi dulu saya visiting lecture di sana selama 1 semester, ketemu dengan Mas Pras, ngobrol. Bu Naomi tentu saja, makasih. Bang Ismu, teman, guru sekaligus keluarga dalam beberapa hal. Bu Yuni dan teman-teman sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Izinkan saya mulai, saya sudah ngambil 2 menit untuk hal yang remeh-temeh. Izinkan saya mulai dengan begini. Kalau teman-teman belajar hukum tata negara, sebenarnya hukum tata negara itu cuma 2. Yang dibicarakan dalam hukum tata negara itu sebenarnya cuma 2. Satu adalah kuasa. Yang dipelajari itu adalah kuasa, kekuasaan ya, kuasanya. Jadi ada namanya kuasa, ada namanya organ kuasa, ada namanya bagaimana memperoleh kekuasaan itu. Bagaimana kekuasaan itu dijalankan, bagaimana relasi antar kuasa. Jadi satu format senternya itu adalah kuasa, dan yang kedua adalah format utamanya adalah hak warga negara. Cuma 2 itu yang dipelajari. Jadi kalau konstitusi, hak asasi itu membicarakan di 2 level itu. Nah, makanya apapun yang saya terangkan di sini kira-kira di 2 level itu mainnya. Levelnya mainnya kuasa sama mainnya hak. Biasanya negara-negara yang tidak demokratis itu pembicaraan kuasanya lebih banyak dibanding pembicaraan soal haknya. Oke? Negara-negara yang demokratis itu biasanya menyeimbangkan antara kuasanya dan pembicaraan soal haknya. Bahkan kuasanya pun itu lebih dibatasi. Nah, jadi itu sebabnya doktrin-doktrin dalam politik hukum ketatanegaraan itu biasanya ada yang namanya limitation of power, ada namanya checks and balances, ada namanya separation of power. Itu adalah bagian dari upaya menjaga supaya kekuasaan itu tidak digunakan secara serampangan. Ya, karena di ujungnya ada yang namanya hak publik. Saya mulai ya. Oke. Saya ada 2 yang saya mau jelaskan. Mungkin teman-teman gak usah terlalu dihafal gitu. Ini sederhana untuk mengatakan negara hukum. Negara hukum itu menggunakan konsep yang secara sederhana mengatakan ya hukum negara harus berbasis hukum. Clear. Tapi masalahnya adalah tidak sesederhana itu. Karena
kalau dikatakan negara hukum adalah negara berbasis hukum, bagaimana kalau hukumnya dibuat secara brengsek? Bagaimana kalau hukumnya dibuat secara menindas? Jadi dibikinkan hukum yang itu hukumnya, mohon maaf nih, kalau menggunakan istilah ya bodoh banget, nggak pas, menyakiti rakyat, tapi atas nama negara hukum dikatakan Anda harus menjalankan hukum karena itulah kata undang-undang. Nah itu kan jadi kayak gimana, negara hukum macam apa itu? Ya kan? Dan itu gejala yang memang ada. Seringkali ada istilah yang namanya autocratic legalism. Ada istilah yang disebut autocratic legalism. Autocratic legalism itu adalah dia mau membenarkan autokratismenya, dia mau membenarkan yang namanya otoritariannya dalam tanda kutip, dengan cara apa? Legislasi. Dia bikinkan aturan yang membenarkan itu. Sejarah di Indonesia mendapatkan banyak sekali yang seperti itu. Misalnya pengangkatan presiden sebagai presiden seumur hidup. Itu kan ada. Jadi dibikinkan aturan untuk membenarkan. Bukan sekedar di wilayah kuasa, teman-teman sekalian, tapi juga kadang-kadang di wilayah ekonomi. Dibikinkan aturan yang mempermudah dia untuk merampas atau mengambil uang. Ya, makanya teman-teman sekalian, ada buku bagus yang saya kira teman-teman bisa baca, itu ditulis oleh Darren Acemoglu. Acemoglu saya kira pemenang Nobel sekarang ya, di wilayah ekonomi, politik gitu. Dia nulis buku bagus, ada 4 seri, tapi salah satu seri yang paling menarik itu adalah mengapa negara gagal. Dia menjelaskan mengapa negara gagal. Salah satu penyebab negara gagal dalam buku itu mengatakan apa? Salah satu penyebabnya ya, salah satu, ada banyak tentu saja. Salah satunya adalah karena negara yang kaya sumber daya itu biasanya pemerintahnya berubah menjadi para pemburu rente. Pemburu rente itu adalah pencari keuntungan. Alih-alih dia mimpin negara dengan baik, mereka berubah menjadi pemburu rente. Mereka ikut memasukkan usaha mereka, mencari keuntungan dari usaha mereka dengan cara apa? Label bajunya baju negara. Itu yang disebut secara istilah misalnya adalah peng-peng. Pengusaha sekaligus penguasa. Jadi dijabat di satu orang. Dia punya usaha, untuk membenarkan usahanya, dia labeli dengan penguasa. Dia labeli dengan aturan. Itu yang menyebabkan gejala kalau negara-negara gagal itu biasanya karena itu tadi. Negaranya, aparat negaranya berubah menjadi para pemburu rente. Ya kan? Itu salah satu negara gagal. Ada banyak di buku itu dijelaskan beberapa negara yang mengalami itu. Nah, kalau kita tarik lagi kembali ke Indonesia, apa itu negara hukum? Maka tidak mungkin sesederhana kita katakan negara yang berbasis pada hukum. Itu sebabnya kenapa saya tampilkan cara pandang Brian Tamanaha. Dia mengatakan kalau kita lihat negara itu berbasis hukum saja, maka itu negara yang istilahnya terlalu formal dan thinner dan tidak substantif. Itu yang di kotak paling atas tuh, rule by law. Kalau law as instrument of government action, ya iya, itu juga pengertian negara hukum, tapi negara hukum yang terlalu formal, terlalu sederhana. Bagi Brian, bagi Tamanaha, dia mengatakan harusnya nggak gitu. Harusnya jangan begitu, karena kalau menggunakan logika rule by law yang sangat thinner dan terlalu formal itu, bisa tercipta itu tadi, bisa tercipta orang-orang yang akan mengkhianati. Dia bikin aturan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dia bikin aturan, bahkan kalau ada aturan yang menghalangi itu diubah. Ya. Kalau ada aturan yang menghalangi misalnya anak presiden untuk maju, harus diubah. Karena itu adalah bagian dari proses yang harus dilakukan. Jadi troubleshooternya adalah apapun
yang diatur oleh hukum sepanjang menguntungkan dia akan dilakukan, kalau tidak menguntungkan dia akan ubah. Makanya kalau Anda lihat tawarannya Brian Tamanaha itu adalah harusnya tidak hanya sekedar berkonsep formal version yang dia bilang tikernya itu adalah democracy and legality, tapi juga dia bilang substantive version harusnya adalah social welfare. Maka kalau Anda lihat demokrasi formal versionnya versus versi Brian Tamanaha, dia bilang begini, demokrasi and legality yang itu ada isinya consent determines. Jadi ada kesepakatan yang dibuat publik. Itu sebabnya negara hukum biasanya partisipasinya harusnya tinggi. Partisipasinya harusnya tinggi. Ketika bikin aturan, harusnya publik ditanyain, apalagi kalau bikin undang-undang. Kalau bikin undang-undang itu kan harusnya publik ditanyain. Kalau bikin undang-undang itu ada 4 hal yang saya nulis dalam buku saya, Politik Hukum. Kalau Anda bikin undang-undang itu ada 4 hal ya kerja-kerja yang dilakukan. Kerja teknokrasi. Teknokrasi itu maksudnya kerja-kerja ya riset, ya kan? Makanya ada namanya naskah akademis. Biasanya kalau bikin undang-undang, ada namanya kerja politis, karena memang ya namanya undang-undang partai politik yang bahas, ada perdebatan di dalamnya. Ada namanya kerja ideologis, karena menyesuaikan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar. Tapi ada kerja keempat yang tidak kalah pentingnya yang disebut dengan partisipatif. Dan itu yang membedakan biasanya negara demokrasi dengan yang non-demokrasi. Negara demokrasi itu biasanya partisipasinya tinggi. Harusnya ketika bikin undang-undang itu harusnya semua publik ditanyain. Jangan bikin undang-undang seperti sembunyi-sembunyi kan. Saya kasih satu contoh misalnya adalah undang-undang KPK kalau Anda masih ingat. Yang sempat heboh-heboh di tahun 2019. Bikin undang-undang KPK Anda bayangkan 7 hari. Draftnya disembunyiin. Pembahasannya dipercepat. Undang-undang Cipta Kerja, oh itu kayak lebih sulap lagi. Iya kan? Bahkan ketika dilarang oleh negara, jangan bikin undang-undang dengan cara itu, bikin partisipasinya, diubah menjadi perpu sama pemerintah. Jadi seperti main kucing-kucingan gitu. Ya. Oke, itu yang pertama soal negara hukum. Yang kedua, nah ini juga menyederhanakan, prinsip-prinsip demokrasi. Ada banyak sekali buku. Saya kira kalau Anda mau baca ada banyak sekali yang menjelaskan soal on democracy, how democracy works, lalu kemudian how democracy die. Ada banyak sekali buku-buku yang menjelaskan kenapa demokrasi. Tapi sederhananya kalau mau diringkaskan 1-2 hal yang paling kuat, persis yang saya bicarakan tadi adalah pembicaraan soal kekuasaannya yang dibatasi. Kekuasaannya yang dikekang, misalnya pemisahan, konstitusional, berdasarkan hukum, peradilannya harus independen, pemerintahannya harus mayoritas, pemilihan umum yang bebas gitu ya. Plus pada saat yang sama ada yang namanya hak. Hak itu misalnya dijaga, hak dan kebebasan itu dijaga. Misalnya hak untuk berserikat berkumpul, partai politiknya harus ada. Hak untuk menyatakan pendapat, persnya harus bebas. Hak asasi manusia dan kelompok minoritas harus dilindungi, maka ada perlindungan terhadap itu. Ada pengakuan terhadap minoritas, harus ada itu. Yang kira-kira gitu. Ya, jadi untuk menyederhanakan. Jadi teman-teman, sebelum saya melanjutkan, 2 hal yang harus Anda ingat dalam konsep hukum tata negara kaitan dengan demokrasi, hukum, dan ketatanegaraan. Satu adalah kuasa. Kuasa harus dibatasi, kuasa tidak boleh menyimpang, kuasa tidak boleh digunakan serampangan. Itu gunanya konstitusi, orang tidak boleh bergerak di luar dari konstitusi. Ya. Yang kedua adalah hak. Hak publik harus dijaga. Ya. Hak publik harus dijaga bukan sekedar apa yang diatur di undang-undang, tapi hak-hak yang langsung bisa dinikmati dan bisa diukur, measurable. Ya. Next. Nah, saya mau bicara yang kedua adalah tantangan. Apa tantangan buat negara-negara demokrasi hukum? Yang pertama, ya, tadi kan Anda sudah ingat ya, yang namanya salah satu ciri negara hukum demokratis itu ada namanya pembatasan kekuasaan.
Kenapa kekuasaan itu harus dibatasi? Karena kekuasaan itu berbahaya. Kekuasaan itu meninabobokkan. Kekuasaan itu melenakan. Makanya saya tidak akan mengatakan itu terjadi di Indonesia saja ya. Bukan terjadi sekedar di Jokowi saja ya. Di seluruh dunia ya, kekuasaan itu relatif begitu. Makanya ada istilah yang paling dikenal semua orang, Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Karena kekuasaan itu memang berbahaya. Makanya pembicaraan dasar dari kekuasaan itu adalah bagaimana mengontrol kekuasaan. Salah satunya kekuasaan itu dibatasi bukan sekedar jumlah kekuasaannya, tapi jumlah tahun dia berkuasa. Harus dibatasi. Karena jangan terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama. Terlalu lama itu berbahaya. Ya. Nah, itu sebabnya salah satu penyakit panjang nih kalau saya ceritakan soal sistem pemerintahan presidensil ya. Tapi salah satu penyakit di sistem presidensil itu adalah godaan otoriternya tinggi. Itu jamak. Di banyak negara pengalaman sudah membuktikan gejala otoritarianismenya tinggi. Apalagi kalau dia didukung oleh partai politik terlalu kuat. Atau ada barisan publik yang mau menjadi barisan berani matinya. Gitu ya. Itu akan membuat gejala, biasanya gabungan antara dukungan partai politik terlalu kuat dan popularitas yang terlalu tinggi itu pasti menggoda seseorang menjadi otoriter. Bukan khas Indonesia. Anda bisa bayangkan Indonesia, tapi bukan khas Indonesia. Itu terjadi di semua negara. Saya kasih contoh misalnya Ronald Reagan di Amerika. Ronald Reagan itu saat itu, siapa yang tidak kenal Ronald Reagan? Pada saat itu ya, artis aktor film koboi terkenal, ganteng, nyalon presiden. Dia terpilih, kalau di Amerika itu sistemnya agak dua ya, ada popular vote dengan ada electoral vote gitu. Dia terpilih dengan popular vote yang tinggi sekali, electoral vote-nya hampir 100%. Tergoda. Kenapa? Karena dua tarian maut itu. Popularitas tinggi, ya, karena ada barisan pendukung yang berani mati, ya kan? Saya nggak akan menyebutkan nama ya, karena saya nggak akan menyebutkan barisannya gitu. Biasanya ada tuh, dan biasanya setelah pemilu kan dikonversi menjadi pejabat-pejabat tertentu itu kan. Biasanya begitu tuh. Dan yang kedua adalah partai politik. Makanya kenapa di negara-negara yang oposisinya mati, itu pasti godaan otoriternya tinggi sekali. Kalau gejala oposisinya mati. Oposisi tidak harus formal. Ya, tidak harus formal dalam bentuk partai politik, enggak. Oposisi jalanan, oposisi mahasiswa, oposisi media, itu tetap penting. Kalau gejala itu rendah, godaan otoriternya pasti tinggi. Terjadi dimanapun. Makanya ada istilah yang disebut dengan third termism. Gejala mau menambah jabatan. Tidak cukup 2, mau jadi 3. Seringkali malah tidak cukup 3, mau ditambah menjadi seumur hidup. Banyak sekali negara yang mengalami itu. West Afrika, Sub-Sahara saya kira banyak banget. Juga di beberapa negara Eropa. Beberapa jurnal itu menyebutkan misalnya Rusia, Turki. Ya, bagaimana mereka karena sudah berkuasa lama, populer, didukung banyak orang, itu bahkan berani mengubah konstitusi. Saya kira Indonesia di tahun 2022-2023 pembicaranya juga itu kan. Sempat heboh-heboh soal itu. Ketika ada keinginan untuk menuju third termism, bahkan ada salah seorang menteri, saya tidak akan sebut namanya, silahkan searching sendiri, yang mengatakan sudah mempelajari big data
Dan big data itu mendukung Pak Jokowi menjadi 3 periode. Yang sampai sekarang kita tagih big datanya mana, itu nggak pernah keluar tuh data itu. Ya, big data tapi hidden data gitu, nggak bisa dapat kita. Tetap tersembunyi sampai sekarang, misterius. Wallahu a'lam bisawab kalau istilah kita. Nah, tapi gejala itu tinggi. Kenapa? Saya bilang tadi ya, teman-teman harus ingat 2 godaan terbesar. Ketika partai politik mati, mendukung terlalu besar, plus ketika popularitas terlalu tinggi. Itu pasti godaannya, tinggi sekali. Bahkan kalau Anda baca beberapa literatur, misalnya Agamben, dia menuliskan bahwa yang bahaya dari itu adalah ketika dia menambah lagi dengan mengatakan bahwa dengan alasan keadaan krisis, kekuasaannya mau ditambah. Itu gejala, lagi-lagi bukan khas Indonesia. Krisis itu adalah cara untuk melanggar batasan hak dan demokrasi dengan cara mendaruratkan sesuatu. Makanya biasanya rajin mengeluarkan perpu-perpu tuh. Yang kadang-kadang kita perdebatkan apa urgensinya. Itu kan upaya menggeser sesuatu yang harusnya demokratis dibuat. Nah, teman-teman baca misalnya Agamben, State of Exception. Itu bagus banget, sederhana kalau Anda ya buku itu nggak ada yang sederhana sih buku kalau mau dipahami. Tapi saya ada banyak hal yang dibahas secara menarik untuk menjelaskan bahwa gejala otoritarianisme itu bangkit karena keadaan darurat. Makanya kenapa? Ini yang menjelaskan, salah satu penjelasan mengapa gejala otoritarianisme, gejala demokrasi menurun, decline demokrasi, gejala penguatan kelompok kanan di berbagai negara itu terjadi sekarang. Bukan khas Indonesia lah. Negara-negara Eropa mengalami itu. Filipina Anda sudah tahu sebelumnya. Filipina agak copy paste dengan Indonesia. Agak mirip kan? Pasangannya mirip banget tuh. Ya kan? Anak mantan presiden menikah dengan anak mantan pejabat lama gitu. Ya kan? Dia Filipina, dan kita udah lihat Filipina bagaimana terjadi, mereka saling mengancam membunuh. Saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ya. Saya nggak tahu, mungkin malah ada yang berdoa terjadi, wallahu alam, itu urusan kalian gitu. Saya berdoa tidak terjadi di Indonesia, kalau saya gitu. Kalau ada yang berdoa untuk terjadi ya urusan kalian gitu, bukan urusan saya. Tapi itu bahayanya. Jadi biasanya tantangan, lagi-lagi saya bilang bukan khas Indonesia, ada gejala untuk termism, ada gejala untuk otoritarianisme bangkit, ada gejala untuk menerabas yang namanya konstitusi. Makanya konstitusi bilang 2 periode, dibikin 3 periode. Konstitusi bilang apa, diubah menjadi apa. Konstitusi bilang pintu masuk pilpres itu bisa siapapun partai politik, dibikinkan yang namanya presidensial threshold. Kan gitu tuh, selalu dipola tuh. Dan itu terjadi di bukan khas Indonesia. Itu satu tantangan. Jadi tantangan satu adalah kekuasaan itu mencoba menerabas batas yang dibuat. Jadi jangan Anda pikirkan negara ini pasti baik, tidak perlu dicurigai. Enggak. Itu yang pernah, kalau Anda lihat, pernah saya debatkan dengan beberapa menteri di acara ILC beberapa tahun yang lalu, ketika dia mengatakan, pokoknya percaya aja lah, negara pasti ngurusin kalian. Saya bilang omong kosong. Negara tidak bisa dipercaya dengan begitu lagi sekarang. Negara itu harus dibangun dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan dengan mistifikasi. Mistifikasi itu dengan janji-janji gitu. Pokoknya sabar aja, nanti kita urus. Nggak bisa. Publik itu harus lihat, intangible, bisa dilihat apa yang dilakukan. Ya, jadi ya Anda nggak bisa mengukur dengan janji-janji gitu. Anda tidak bisa mengukur dengan pidato. Anda tidak bisa mengukur dengan omon-omon.
Anda nggak bisa mengukur dengan janji kampanye, nggak bisa pada akhirnya. Ya, itu satu. Jadi gejala negara untuk ngerampas. Yang kedua tantangan kita itu adalah kita punya sistem election. Election itu kan adalah salah satu cara yang paling penting dalam konsep demokrasi. Kenapa? Karena begini ceritanya. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Oke? Anda baca buku-buku teori soal kedaulatan ada banyak sekali. Hobbes bicara itu, Rousseau bicara itu, Locke bicara itu, ada banyak sekali bicara soal kedaulatan. Kedaulatan itu sebenarnya milik rakyat dalam konsep demokrasi. Ya kan? Dalam konsep demokrasi, kedaulatan itu milik kita. Kita tidak pernah menyerahkan kepada siapapun. Kenapa? Karena kedaulatan itu tidak bisa dialihkan. Kedaulatan itu tidak bisa dialihkan. Kita tetap yang berdaulat. Yang dilakukan adalah nitip untuk dijalankan oleh yang namanya pemerintah. Ada namanya eksekutif, ada namanya legislatif. Beda sistem parlementer dengan presidensil. Saya bikin sederhana. Salah satu bedanya adalah sistem parlementer itu hanya ada 1 kali pemilu. Teman-teman sekalian. Makanya negara-negara dengan sistem parlementer itu cuma 1 kali pemilu. Pemilu memilih anggota parlemennya saja. Kalau parlemennya sudah terbentuk, maka parlemennya akan melahirkan eksekutifnya. Dia tunjuk yang namanya Perdana Menteri. Oke? Hanya 1 kali pemilu. Nggak ada 2 kali pemilu. Makanya dalam sistem parlementer, ya, biasanya Perdana Menterinya, khususnya Westminster System ya, Perdana Menterinya itu pasti sekaligus anggota parlemen. Karena dia primus inter pares di parlemen, orang yang paling utama di parlemen. Itu jadi Perdana Menteri. Dalam sistem presidensil seperti Indonesia, itu wajib 2 kali pemilu. Pemilu memilih anggota parlemen tersendiri, memilih presiden tersendiri. Makanya dalam sistem presidensil, kita bisa mengatakan presiden itu juga wakil rakyat. Ya. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Malah melalui dapil yang lebih gede. Kalau dapilnya parlemen kan kecil-kecil. DPD cuma 1 provinsi. Kalau dapilnya DPR hanya, ya malah dapilnya lebih kecil-kecil lagi. Presiden itu dapilnya 1 negara. Oke, itu sebabnya presiden juga bisa dikatakan sebagai perwakilan rakyat. Nah, masalahnya adalah itu adalah cara kita ngasihin, pinjamin untuk dijalankan, diurus kedaulatan, diurus apa yang kita inginkan. Tapi masalahnya seringkali pemilunya yang didistorsi, pemilunya yang dirusak. Sehingga proses penitipannya itu tidak persis sama seperti yang mau kita titipkan. Ada banyak proses distorsinya, ya. Ada berapa diantaranya? Satu yang paling besar itu adalah money politics. Dalam kasus Indonesia, ya, data-data banyak sekali menjelaskan bahwa Indonesia itu terburuk ketiga. Misalnya Muhtamin Muhtadi, ketiga setelah Benin dan Angola. Belum lagi itu baru money politics dalam konteks bribes ya. Belum lagi dengan bribes yang seakan-akan disah. Melalui apa? Apa yang disebut dengan pork barrel. Pork barrel Anda tahu, gentong babi. Gentong babi itu sejarahnya adalah dulu kaum kolonial itu atau orang penguasa itu lemparin daging babi yang sudah diawetkan, yang sudah diasinkan, itu dilempar tuh untuk menjaga kesetiaan rakyat pada dia. Kalau Anda lihat kasus pemilu kemarin 2024, ada gejala peningkatan pork barrel yang luar biasa. Saya nggak usah sebut, ya, Anda tahu lah.
Ada peningkatan pork barrel yang luar biasa dibanding dengan pemilu sebelumnya. Pemilu sebelumnya juga selalu meningkat. Jadi seakan-akan ada yang namanya suap yang fully haram. Fully haram maksudnya yang bribes ya. Anda dibayar 200, 300. Kalau di Bandung harga pasarannya berapa? Hah? Ada pelaku nggak? Harga pasaran berapa? Saya nggak tahu ya. Tapi 1:3. Jadi kalau temuan Nyamuh tadi itu 1 di antara 3 orang mengaku pernah ditawari. Kira-kira gitu.